Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Kalsel dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali di acara kesayangan kita, Hidup Sehat karena sehat itu indah dan menyenangkan. Masih bersama saya Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, di mana kita selama 1 jam ke depan akan menyimak info kesehatan yang menarik untuk kita simak bersama-sama. Pemirsa sekalian, di awal nih kita menjelang akhir tahun ya. Semoga kita semua masih tetap semangat, terutama untuk masalah kesehatan ya. Ayo jangan lupa kita susun resolusi-resolusi baru supaya kita menjadi jauh lebih sehat. Salah satunya adalah kesehatan di daerah bokong kita. Jangan salah, bokong kita ini juga bisa loh terkena penyakit. Nah, penyakitnya apa? Hari ini kita akan membahas hal tersebut. Di studio sudah hadir ya salah seorang narasumber yang ganteng nih di sini ya. Saya tidak seorang diri. Ini kita sambut bersama-sama. Ada Dr. Indro Wibowo Sejati, M.Biomed, SPB, FISCP. Selamat sore Dr. Indro. Selamat sore Dr. Jeffrey. Waduh, Dr. Indro kelihatan bersahaja sekali ya. Oke, Dr. Indro, aduh, saya kok duduknya nggak tenang nih. Kayak nggak enak gitu. Kenapa nih dok ya? Hati-hati. Kenapa? Bisa-bisa masalah wasir. Wah, bisa wasir. Jadi kalau orang duduk yang nggak tenang itu wasir ya dok ya? Bisa jadi. Oh, nah jadi kita akan bahas ya. Judulnya itu adalah Kupas Tuntas Penyakit Wasir ya. Buat pemirsa sekalian yang mungkin ada pertanyaan, nanti bisa bergabung ya di channel YouTube TVRI Kalsel. Buka aja TVRI Kalsel, nanti ada live streamingnya. Tinggalkan pertanyaan di sana untuk kita bahas bersama-sama. Baik, Dokter Indro, kalau boleh tahu Dokter Indro prakteknya di mana aja nih? Untuk sekarang, saya praktek pertama di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin, terus di Ciputra Hamita Hospital, dan sekarang lagi ada klinik baru di Jalan Pramuka nomor 39. Oh, Di depannya GO, namanya Klinik Mulia Sejati. Oh, punya dokter nih ya, ada sejatinya ya. Sejatinya. Tuh ya pemirsa ya, nanti di daerah Pramuka tuh ada kliniknya Dokter Indro nih ya. Nah, kita bahas dulu nih, Dokter Indro ini kan gelarnya ya ada SPB, FISCP. Ini apa sih dok sebetulnya ini? SPB, jadi FISCP, jadi Fellow International Society Colon-Proctology, itu gelar yang saya dapatkan di India. Jadi adalah fellow di bidang colon-proctology. Jadi karena memang saya interest atau tertarik di bidang anus, ya daerah proktologi, saya mengambil itu. Oke, kenapa di India dok? Apakah karena India sering tuh kan di videonya makannya? Kenapa India? Karena India itu adalah tempat di mana kita bisa mendapatkan kasus yang banyak. Jadi kasusnya cukup banyak, terus teknologi juga modern di sana. Iya, betul. Dan otomatis kasus banyak, kita di sana banyak belajar. Kenapa banyak dok? Betul nggak dok? Ada kaitannya dengan makanan yang kita lihat di YouTube yang orang India yang grup gitu? India yang dilihat di TV itu memang ada ya, cuman tempat saya belajar nggak segitunya. Ya. Tapi emang ada dok pengaruh dari makanan gitu dok? Memang. Kenapa? Jadi salah satu kenapa terjadi wasir ya, itu salah satunya ada faktor masalah makanan. Makanan terutama adalah masalah gaya hidup sih utamanya sih. Jadi gaya hidup itu menjawab masalah makanan, kurang minum air, kurang makan berserat, kurang berolahraga. Jadi kompleks sebenarnya masalahnya. Apalagi kita di Banjarmasin. Kenapa di Banjarmasin? Di Banjarmasin kan maksudnya kita kan masalah makan kan kurang berserat ya. Iya sih, jadi banyak bakaran. Ya kita kurang kita makan kayak sayur gitu. Ya lumayan jarang kadang-kadang ya. Jadi kebanyakan di sini lebih ke arah dietnya lebih ke arah protein gitu ya. Makan berlemak gitu ya, tinggi gula ya gitu ya. Jadi yang untuk makan makanan bersayur yang tinggi serat agak kurang kayak gitu. Emang kenapa dok? Kalau kita kurang serat nih, apa yang terjadi kalau kita kurang serat dok? Otomatis kan kalau kurang serat jadi kita susah BAB maksudnya. Susah BAB ya. Jadi BAB susah, sehingga karena BAB susah akan timbul rasa pengen mengejar tinggi. Jadi timbul masalah tadi di daerah anus, yaitu ada terjadi pelebaran pembuluh darah sekitar anus atau nama kerennya ambeien atau wasir. Oh, ambeien atau wasir. Emang normalnya dok kita BAB itu berapa kali dok dalam sehari? Apakah misalnya nih kita ada sehari nggak BAB, 2 hari sekali selang-seling gitu, itu normal atau idealnya tiap hari atau gimana dok? Sebenarnya sih idealnya sih setiap hari, tapi ada yang bilang antara 1 sampai 1 minggu sih sebenarnya oke lah. Tapi kalau misal mau bagus katanya itu sekitar sehari 1 sampai 2 kali. Sehari 1 sampai 2 kali ya dok ya. Itu buang air besar yang normal dok ya. Yang bagus, yang baik ya. Yang baik ya. Karena kerasa dok kalau misalnya kita makannya nggak benar tuh dok ya, sehari nggak bisa BAB itu kesiksa banget seharian dok. Nggak enak ya. Iya, hidup tuh kayak wah, kelihatannya sehat di luar, nggak ada demam, nggak ada apa-apa. Cuman hidup ini kayak nggak enak banget gitu ya dok ya. Itu pengaruh dari makanan. Nah kalau minuman dok ya, saya itu kan suka ngopi dok. Kadang kalau habis ngopi itu jadi sering BAB gitu dok.
Berarti itu ngebantu dong dok, kalau misalnya saya nggak suka sayur nih. Justru sebenarnya kalau kita itu diare ya, jadi diare ya, memang katanya kalau misalnya kita tuh minum kopi itu melancarkan motilasi usus. Justru ada berapa orang nih mengalami namanya diare. Justru diare itu bisa mencetuskan terjadinya ambeien tadi. Wah, kok bisa? Bisa. Kenapa dok? Ya karena karena kita sering ke buang air tadi ya, kita yang buang air besar, makanya kita akan sering ke toilet, otomatis akan terjadi penekanan terus-terusan kan. Sehingga bahkan kadang terjadi iritasi daerah anus tadi. Oke, berarti penyebabnya itu karena sering mengejannya itu ya dok ya? Betul, sering mengejannya. Jadi toilet sering, kadang-kadang diare itu kan pada saat diare itu kan kita ngerasa ingin mengejan, tapi nggak ada isinya. Iya, betul. Itu kadang-kadang juga bikin ambeien tadi. Nah, kalau ambeien ini lebih banyaknya laki-laki atau perempuan, dok? Kalau secara statistik sebenarnya lebih banyak laki-laki. Laki-laki? Kenapa, dok? Apakah karena dari laki-laki memang nggak jaga pola hidupnya atau ada faktor genetiknya? Kalau misalnya itu, kalau masalah faktor itu kenapa? Jadi mungkin karena laki-laki itu bekerja keras juga bisa jadi ya. Kalau ada faktor genetik bisa jadi, karena memang salah satu faktor penyebab dari hemoroid adalah faktor genetik juga. Oh, ada keturunan? Ada. Misalnya orang tua kita ada ambeien, itu bisa juga kita kena? Betul, jadi rata-rata saya bertanya dengan pasien nih ya, dok saya tuh ada masalah wasir. Bapak saya ada, kakek saya ada. Jadi dia kayak setiap ada masalah dengan keturunan juga, ada faktor keturunan juga. Dari kalau ada orang tua kita itu ada risikonya juga ya? Ada risikonya juga. Bukannya yang sering mengejan tuh perempuan dok, kan kalau dia melahirkan gitu ya, anak banyak tuh kan mengejan-ngejan terus ya dok? Betul. Itu juga bisa menyebabkan terjadinya wasir, apalagi ibu hamil ya, mengejan maksudnya ibu hamil. Ibu hamil kan mengejan dok? Iya. Justru pada saat trimester ketiga sih kalau pada perempuan itu biasanya dia tuh terjadi ambeien tadi itu. Bukan jadi pada saat bayi itu sudah mulai besar, itu terjadi pembesaran kepala, terus terjadinya menyebabkan mengakibatkan bukan sangkut ya, stuck itu ya. Jadi aliran pembuluh darah di bawah bagian bawah terganggu. Jadi sehingga terjadi pelebaran di daerah anus tadi. Di samping itu juga pada ibu hamil kan ada masalah hormonal. Iya. Ada hormon namanya progesteron, itu mempersiapkan namanya kehamilan tadi kan. Otomatis semuanya juga akan melebar. Termasuk pembuluh darah juga melebar. Oke. Berarti ada faktor dari hormon juga ya, sering mengejan ya. Nah, kalau pada laki-laki mungkin kan itu ya sering dok ya? Aktivitasnya kan juga sering dia mungkin ngangkat beban berat, di pasar mungkin dia kerja yang ngangkat beban berat, itu juga beresiko juga ya dok ya? Bisa. Nah ini dok, sekarang digambar dok, ini apa dok? Piles, fisure, fistula, itu apa dok? Jadi gini, itu adalah masalah-masalah yang sering saya hadapi di praktek. Jadi piles itu adalah ambeien sendiri ya. Piles ambeien. Piles itu jadi piles ambeien sendiri. Jadi kebanyakan pasien yang datang ke klinik mengeluhkan, dok saya sudah datang nih, dok saya datang dengan keluhan ambeien. Padahal sebenarnya datang itu bukan masalah ambeien aja, tapi bisa dia tuh ada fisura ani atau ada robekan di daerah anus robek katanya. Terus habis itu ada juga dia tuh ada fistula ani. Jadi fistula ani itu ada saluran di sekitar anus. Jadi datang ke dokter dengan keluhan perut dengan anus nyeri, bukan berarti dia tuh ambeien. Tapi bisa ada tiga masalah nih, atau mungkin bisa karena suatu keganasan juga bisa, tumor juga bisa ya. Tapi yang paling sering 3 masalah ini. Nah nanti kita akan bahas ambeien lebih lanjut ya. Nah tapi saya penasaran nih satu-satu dulu ya, fisur dok ya. Fisur itu robek. Kok bisa robek dok? Pantat. Kenapa dok bokong kita bisa robek? Jadi kenapa bisa robek? Biasanya ada BAB yang terlalu keras, kadang harus mengejan, orang mengejan karena BAB terlalu keras, terjadi robekan di sekitar situ. Atau mungkin karena faktor dari ada memang orang-orang yang dia dengan saluran anusnya itu sempit ya. Memang. Jadi memang beberapa case memang disempit. Beberapa case dia memang disempit. BAB keras tuh sering tuh dok, kalau kita makannya nggak teratur kan itu kayak, waduh, ketika keluar tuh kayak melawan monster kita dok. Wah. Saat itu kan kadang-kadang pas melawan monster, iya. Keluar monsternya, robek itunya. Taunya robek tuh dia kayak gimana dok gejalanya dok? Jadi gejalanya lebih karena dia BAB-nya pedih. BAB-nya pedih? Pedih sekali, jadi pedih. Dan pedihnya itu kadang-kadang, jadi saya selalu tanya, Pak,
keluhannya apa? Dok, saya punya keluhan sesudah BAB saya pedih. Pedihnya itu kadang-kadang bukan cuma pedih saat itu aja, tapi pedihnya bertahan. Pedihnya bertahan antara dia itu 5 menit bahkan sampai seharian kadang-kadang. Oh, bersisa seharian tuh. Jadi nyerinya tuh kadang-kadang sampai seharian. Jadi jangan dianggap remeh ya masalah gini ya. Bisa luka juga berarti dok, ada darahnya juga. Kadang-kadang ada darahnya. Oh. Kadang-kadang ada darahnya. Nah itu yang fisur ya, robekan. Nah kalau fistula tadi lubang. Kok bisa ada lubang dok? Kan lubang kalau laki-laki kan ya lubang pantat aja. Kok ada lubang tambahan lagi dok? Lubang aksesoris. Bisa. Jadi kenapa terjadinya dari fistula ani? Biasanya terjadinya fistula ani ya tadi oleh karena dia itu terjadi masalah konstipasi kronis ya. Jadi dia susah BAB, karena dia susah BAB bisa terjadi karena dia tuh robekan tadi, habis itu terjadi infeksi di sekitar kelenjar di sekitar anus. Jadi sekitar anus ada kelenjarnya. Terjadi infeksi sekitar terjadi infeksi kelenjar di sekitar anus tadi. Lalu terjadilah namanya dia nanah atau abses. Nanti nanahnya kadang-kadang dia kempes atau sembuh. Nah, habis itu karena dia tuh sembuhnya kadang pecah ke bagian bawah ya. Setelah dipecah dia membentuk saluran. Salurannya itu namanya adalah fistula. Oke. Bahasa kerennya namanya fistula ani. Oke, itu lubangnya itu berapa senti biasanya dok? Banyak macam-macam. Trek paling pendek itu sekitar ada 1 sentian. Paling panjang yang saya pernah temukan itu sekitar 14 senti. Berapa? 14 senti. 14 senti? Panjang banget. Panjang banget. Itu lebar lubangnya itu dok bisa masuk sampai jari kayak gitu dok? Tergantung, itu juga bervariasi. Bervariasi itu antara di berapa mili sampai lebih dari 1 senti. Oke. Jadi itu variasinya banyak banget. Jadi dari 3 penyakit ini sebetulnya sumber asal masalahnya itu sama dok ya? Mengejan karena makan yang nggak teratur? Karena pola hidup yang tidak baik. Jadi gaya hidup yang tidak baik. Jadi karena otomatis gaya hidupnya apa tadi ya? Tadi kurang minum air, terlalu lama di WC gitu kan, banyak. Jadi terlalu merenung mungkin ya, orang merenung ya. Merenung ya. Sebat sambil nyebat biasanya dok. Dia terlalu lama di toilet. Atau dia itu mungkin kurang minum air tadi sudah ya, kurang minum air. Jadi macam-macam. Jadi karena faktor gaya hidup bisa menyebabkan AB yang tadi. Jadi masalah gaya hidup apa dok? Masalah gaya hidup yang bisa menyebabkan peningkatan tekanan di daerah rektum atau anus, daerah pantat ya. Oh gitu ya. Jadi sehingga menyebabkan bengkak tadi ya. Bengkak di anus tadi. Nih menarik dok, masih nyangkut nih. Kan tadi dokter cerita lama di WC. Kan WC itu ada WC jongkok, WC duduk. Sebetulnya untuk kesehatan anus nih lebih enak dan sehat yang mana dok? Sebenarnya secara anatomical paling bagus adalah WC jongkok. Oh kenapa? WC jongkok kenapa? Pada saat WC jongkok itu, jadi pada saat kita duduk itu secara anatomis itu saluran itu lurus dia. Terus karena kita mengejan lebih gampang, jadi BAB itu akan lebih cepat dikuras. Oh, berbeda dengan duduk ya? Berbeda dengan duduk. Duduk tuh dia bentuk kayak seperti sudut seperti itu. Jadi itu agak susah kadang-kadang. Tapi ada tapinya dokter Jeffrey. Ada tapinya. Jadi kalau tapinya itu pada pasien-pasien yang dia sesudah operasi ambeien disarankan jangan BAB jongkok. Kenapa? Resiko perdarahan. Oh, risiko perdarahan. Ya, jadi tetap kalau misalnya BAB jongkok bagus pada pasien-pasien yang sehat. Tapi apabila dia pada pasien-pasien yang sudah operasi disarankan BAB-nya duduk. Itu seumur hidup atau pada berapa periode tertentu aja? Paling kalau misalnya kita operasi itu sekitar penyembuhan evaluasi sekitar 6-8 minggu ya. Sudah 6-8 minggu oke lah. Udah 2 bulanan gitu ya? 6-8 minggu oke lah. Iya. Tapi tadi jangan terlalu lama juga. Iya. Sekarang ini kan dok WC-nya udah banyaknya WC duduk semua dok ya? Iya. WC jongkok udah jarang ditemuin tuh. Waktu saya kecil tuh jongkok terus. Gitu ya? Oh rupanya itu pengaruh juga dari posisi duduk gitu ya? Bisa kalau misalnya dok tapi ini WC saya WC duduk ya? Terus gimana cara mengatasi mungkin ya? Nah ada namanya kita bisa modifikasi toiletnya, dikasih ganjalan di bawahnya, dikasih kursi. Ada kan kita kadang-kadang. Oh ya kursi kecil. Ya, kursi kecil. Pernah lihat. Itu kenapa dok kursi kecil itu? Jadi kan dengan kursi kecil itu membantu posisi nanti pada saat kita BAB itu lebih nyaman. Oh biar kita seperti ini dok ya? Ya betul. Oh jadi kayak torpedo gitu. Terus itu ngaruh dok ya? Ngaruh banget. Ngefek banget. Oh iya, saya baru tangkep kenapa ada kursi di WC sama saya nggak pernah pakai gitu ya. Nah ini dok, ini juga ada gambar nih dok ya, symptoms of hemorrhoid dok.
hemoroid ini sama piles sama Sama, beda? sama, ya dah. sama. Jadi kalau iya, di sana kita bilang piles, tapi hemoroid, wasir sama. Oke, nah ini apa nih dok? Symptoms of hemorrhoid ini dok di Jadi, gambarnya ini. Gejala yang gejala yang paling sering pada saat orang-orang mengalami masalah wasir, satu adalah nyeri kadang-kadang. Oke, nyeri. Terus nyeri, tapi nyeri biasanya lebih disebabkan oleh karena masalah wasir luar ya. Kalau wasir dalam dia jarang menyebabkan nyeri. Oke. Terus habis gitu ada gatal, itchy. Gatal. Gatal. Jadi kayak gatalnya itu karena ini ya, karena keluar cairan. Nggak kayak dulu kayak bikin gak enak gitu loh. Iya. Ya? Jadi itu yang kedua. Terus habis gitu ada bejolan. Nah, paling sering kan, Dok. Ini ada saya saat BAB keluar bejolan. Nah, tuh. Jadi itu. Terus kalau berdarah kapan? Jadi bisa juga pada saat BAB dia mengeluarkan darah, Dok. Ya. Jadi 4 gejala ini biasanya yang dikeluhkan sama pasien-pasien pada saat datang ke dokter. Oke. Nah, ini menarik nih. Tadi dokter bilang ada wasir luar, wasir dalam. Nah, emang tipenya tuh apa bedanya, Dok? Wasir luar, wasir dalam ini? jadi gini. Wasir itu secara secara struktur bukan ya. Pokoknya wasir itu dibagi menjadi 2. Pada umumnya. Pertama ada wasir luar, ada wasir dalam. Oke. Jadi wasir luar memang posisinya di bagian luar ya, Dok. Di luar dari anus. Berarti bisa kerabat tuh, Dok. Bukan di luar dari anus, itu berada di bawah namanya linea dentata dia. Oh, ada posisinya gitu ya. di bawah linea dentata. Kalau dia wasir dalam, nah itu kita bagi lagi grade-nya. Ada tingkatannya. Karena tingkatan itu, kenapa kita kasih tingkatan? Tingkatan akan memengaruhi terapi juga. Oke. Nah, jadi kalau misalnya wasir dalam, itu tingkatannya ada, grade-nya ada, grade 1 sampai grade 4. Itu seperti apa, Dok, bedanya? Jadi kalau misalnya grade 1, dia kadang-kadang cuma BAB darah saja. Terus grade 2, dia itu ada benjolan yang keluar tapi masuk sendiri. Oke. Grade 3, dia tuh ada benjolannya keluar tapi harus dorong lagi ke dalam. Oh, ini kayak di gambarnya nih, Dok ya? Nah, ini udah gambarnya. Terus kalau grade 4, sangkut sudah ada di luar. Oh, nggak bisa masuk? Nggak bisa masuk. Jadi BAB keluar, Dok saya sudah BAB di luar tapi nggak bisa masuk lagi ke dalam. Itu sudah grade 4, kadang-kadang sudah besar banget. Dan itu nyeri. Besarnya sebesar apa, Dok, bisa, Dok, kalau yang grade 4 itu, Dok? Saya pernah melihat itu ya, semuara gelas ini ya. Sebesar ini. Segelas ini lumayan juga. Lumayan besar gitu, pernah lihat. Jadi benar-benar besar dia, benar-benar besar. Oke. Nah itu ya berarti yang mudah bisa jadi resiko berdarah kalau kegesek atau apa? Sebenarnya dari grade 1 pun tetap ada resiko berdarah ya, Dok ya. Karena memang pembuluh darah tipis, terjadi pelebaran pembuluh darah dan pembuluh darah tipis. Jadi masalah wasir kan memang masalah pembuluh darah. Jadi semuanya bisa resiko berdarah. Nah, Oke. gitu. Jadi ada grade-nya di 1, 2, 3, 4 itu untuk yang wasir dalam. Kalau yang wasir luar itu dia nggak ada? Nggak ada. Itu memang dia wasir luar aja. Dia wasir luar. Wujudnya gimana tuh, Dok, kalau wasir luar? Yang tadi ada gambar tadi nggak? Di luar tik. Oh, ada kita tunjukkan, Dok ya. Jadi kalau di luar tuh dia lebih nampak gitu ya, Dok ya? Lebih lampak, lebih teraba. Kadang-kadang yang teraba saat BAB, Dok. Nih saat BAB saya keluar ada benjolan di luar. Nah itu lebih ke arah wasir. Ini luar. ya, Dok ya? Nah di bagian paling bawah. Yang bawah itu? Yang bagian bawah, mentul bagian bawah tuh itu wasir luar itu. Lebih berat yang mana, Dok, dalam sama luar? Sebenarnya kalau yang beresiko bisa perdarahan, bahkan ada kasus bisa menyebabkan kematian juga. Kenapa mati? Ya perdarahan. Oh, darahnya hilang. Darahnya hilang. Itu wasir dalam. Oh, wasir dalam. Memang wasir dalam kebanyakan dia nggak nyeri, tapi lebih ke arah keluhannya lebih ke arah perdarahan. Oh. Kalau wasir luar, keluhannya lebih ke arah nyeri. Iya. Akhirnya jadi berobat. Ya, jadi berobat. Oh, iya. Baik, nanti kita akan membahas lebih lanjut lagi ya terkait masalah wasir ini. Tetapi setelah pesan-pesan yang satu ini, jangan kemana-mana. Masih di acara Hidup Sehat, karena sehat itu indah dan menyenangkan.
Itu indah dan menyenangkan. Kita masih mengumpas lebih lanjut ya tentang masalah wasir bersama narasumber kita, Dr. Indro Wibowo Sejati, spesialis bedah. Baik Dr. Indro, tadi udah jelasin ya tentang wasir-wasir ini ada luar, ada dalam. Terus kalau misalnya nih ada orang wasir, itu pengobatannya seperti apa? Kadang kan kita takut nih kalau udah operasi gitu ya harus ke meja operasi. Emang harus dioperasi terus dok? Udah harus lah sebenarnya. Jadi balik lagi, masalah wasir sebenarnya adalah masalah gaya hidup. Pengobatan yang paling dasar adalah perubahan gaya hidup. Oke. Tadi ya makan yang bagus, banyak minum air, coba berolahraga gitu. Tapi tadi sama duduk di toilet jangan terlalu lama. Iya. Tapi apabila seandainya itu mungkin belum membaik, bisa ditambahkan obat-obatan. Oke. Ya, obat-obatan kadang-kadang kasih obatan nyeri atau diberikan namanya flavonoid kita bilang dari masalah medis. Tapi apabila pada grade tertentu ya, kondisinya kalau misalnya amben atau hemoroid yang dia grade-nya 3 atau 4, atau hemoroid luar atau amben luar yang dia tidak enak atau sudah terjadi trombus, itu disarankan melakukan tindakan operasi. Jadi masih banyak stepnya sebenarnya. Nggak harus mau operasi sebenarnya. Berarti yang pertama dari pola hidupnya dulu. Pola hidup jelas. Terus akan dicoba obat minum dulu dok ya. Ya. Tapi tadi kalau prinsipnya kalau wasirnya di luar atau udah sampai yang keluar gitu, itu udah indikasi sebetulnya dok ya? Itu kalau dia grade 4. Tapi kalau dia eksternal saja kadang-kadang kita nggak perlu operasi. Oh masih bisa ya dok ya? Masih bisa. Nah Kadang-kadang. kalau yang udah tadi derajat 4 dok, dalam tapi udah derajat 4, itu apa bahayanya kalau nggak dioperasi dok? Yang jelas pertama bahayanya resiko perdarahan ya dok ya. Resiko perdarahan juga bisa terjadi, resiko infeksi bisa terjadi juga. Ada beberapa kasus terjadi abses juga dari situ juga bisa. Jadi resikonya juga lumayan sekali. Bahkan ada pasien yang dia grade 4 pecah, nggak mau ke dokter, meninggal. Oh gitu, karena kurang darah gitu ya dok ya? Karena beberapa pasien yang datang ke praktek, bahkan ke UGD, datang dia dengan keluhan perdarahan seminggu. Jadi sudah seminggu akhirnya kita cek darahnya. Darahnya ternyata HB-nya itu sudah 5 atau 4. Dari normalnya berapa dok? Dari normalnya di atas 10 kan dia. Dari 10 turun setengahnya? Jauh banget turunnya. Oh iya. Jadi jangan meremehkan. Kalau misalnya dia stay mungkin seminggu lagi mungkin sudah jadi ganti alam. Iya. Mengerikan banget ya dok ya, berarti ya perdarahannya ini ya. Ya resikonya. Karena kan tadi orang takut dok, kadang operasi itu kan kayak ngeri-ngeri sedap gitu dok, khawatir. Kan mungkin takut nyeri nanti malah ganggu aktivitas juga gitu. Jangan khawatir sekarang, karena kita punya sekarang namanya teknologi ya. Oh teknologi. Kita punya nama sekarang teknologi apalagi di... Mungkin mohon maaf dok, saya potong. Ini ada video nih dok ya. Ini video apa nih dok? Teknologi apa ini dok? Teknologi laser ini yang paling baru. Teknologi laser ya. Boleh dijelaskan nggak dok? Jadi teknologi yang terbaru sekarang kita punya namanya laser wasir. Selain laser sebenarnya ada teknologi yang lain ya, yang dia minimal invasif seperti stapler, ada namanya kita welsi atau kita ada punya nama rubber band ligation. Cuman yang ini contohnya adalah laser wasir. Jadi teknologi ini adalah memberikan sinar laser. Yang dia bisa mengubah cahaya menjadi panas, yang sehingga dia bisa mengempiskan piles atau wasir itu sendiri. Jadi nggak perlu dipotong-potong. Jadi nggak perlu dipotong ya? Wasir besar tinggal tusuk aja kempes surut kayak gitu dia. Kayak jadi, kita terus? Jadi otomatis nyerinya juga minimal, habis itu waktu pulih juga lebih cepat, terus lebih aktivitas normal juga lebih cepat. Tapi itu bisa kambuh lagi dong, kan cuma dikecilin nih, laser kecil. Semua masalah wasir tetap ada resiko, kan wasir masalah pembuluh darah, semua masalah pembuluh darah tetap ada resiko untuk kambuh. Apalagi kalau habis operasi gaya hidupnya nggak bener. Cuman selama ini tuh kalau pengalaman dokter dengan laser ini yang kambuh tuh berapa persen dok biasanya? Untuk pengalaman, saya kan baru menjalankan laser wasir ini sekitar 6 bulan dengan sekitar mungkin sudah lebih dari 100 orang ya kita kerjakan, nggak pernah kambuh. Belum ada yang datang lagi untuk lahan kambuhnya itu ya dok ya? Artinya ya dia cukup efektif banget gitu ya dok ya, membantu untuk mengenang-enang ambeien. Efektif banget. Apa kelebihannya dok teknologi laser ini dibandingkan teknik operasi-operasi yang lain? Yang jelas kalau kelebihannya ya, kelebihannya tadi waktu pengerjaan cepat. Berapa menit? Waktu pengerjaan itu sekitar 15 menitan. 15 menit. Sekitar 15 menitan, kalau pakai conical sih sekitar 15 menitan. Kalau dia yang simple ya, kalau besar ya 15 sampai 30 menit lah. Jadi lumayan cepat dia. Terus otomatis dia waktu run up yang lebih singkat. Berapa lama jadi dok route in up-nya?
bisa one day care sebenarnya ini operasi dengan laser ini. Hari ini operasi, besok bisa pulang. Hari ini operasi, hari ini bisa pulang sebenarnya. Langsung pulang. Iya. Tapi karena di sini kita pakai bius punggung, jadi biasanya hari ini operasi, besok kita pulangkan. Oh, besoknya. Bius punggung ini berarti pasiennya masih sadar gitu, Dok, ya? Masih sadar. Oh. Masih sadar. Seperti melahirkan ya? Iya. Nah, gitu dah sama. Oh, iya. Jadi kelebihannya itu pemulihannya lebih cepat, Ya. pengerjaannya lebih simpel. Otomatis kembali ke pekerjaan normal lebih cepat. Itu pasien udah bisa untuk besoknya kalau yang laser tuh aktivitas mau balik kantor Bisa aktivitas ringan. ringan. Tapi aku nggak menyarankan aktivitas berat. Aktivitas berat tidak menyarankan ya. Oh, Jadi oke. aktivitas ringan bisa. Itu aja. Terus perlu minum obat pencahar gitu nggak, Dok? Tetap kalau misalnya prosedur yang saya pelajari ya sebenarnya dia tetap kita berikan obat, bukan obat pelunak feses sebenarnya, bukan pencahar. Oh, beda. Kita berikan obat pelunak feses. Kalau misal pencahar dia kan lebih karena supaya ini kan, cuman kita berikan pelunak feses predsolak, jadi golongan laktulosa seperti itu kita berikan. Oh, itu untuk membantu supaya dia nggak yang terlalu mengejan Enggak, itu tadi, supaya Dok, dia ya? tidak terlalu mengejan kayak gitu. Oke. Nah, laser ini, Dok, emang udah ada, Dok, di Kalsel ini? Jangan cuma di YouTube Sudah aja, lah. Dok. Sudah ada. Di rumah sakit kita sudah ada. Sudah ada, Dok, ya? Sudah ada. Oh, nah, kalau untuk biaya sendiri, Dok, kan ini kan ngelihatnya kayak teknologi baru nih. Orang kan khawatir nih, Dok, ya. Jangan-jangan harganya semobil gitu, Dok, ya. Boleh tahu spill dikit nggak, Dok? Estimasi nih biayanya itu gimana, Dok? Itu lumayan kalau harga sih sebenarnya sih, tapi nggak sampai semobil juga ya. Oh, iya. Yang jelas kalau insuran masih cover dia. Masih bisa cover? Masih bisa Nah, cover. kalau pakai BPJS, Dok, itu gimana? Kalau BPJS kita pakai Bare Fiber ya. Bare Fiber di Rumah Sakit Bayangkara kita bisa Itu pakai. apa, Dok? Bare fiber itu apa? Jadi Bare Fiber sebenarnya kita pakai modifikasi. Karena tip laser wasir yang sebenarnya itu pakai konikel dia. Itu gimana Pakai maksudnya, Dok? Jadi namanya laser itu jadi laser tuh dia ada tipnya, ada Ujungnya. ada ujungnya ini yang dia mengantarkan panas. Nah, itu kita kadang-kadang bisa pakai conical, bisa pakai namanya bare fiber. Nah, kalau di Bayangkara memang kita pakai bare fiber dia. Laser juga, cuman ujungnya namanya bare fiber. Tapi kalau misalnya yang dengan instrumen kita pakai conical yang paling bagus memang dia. Bedanya apa, Dok? Tadi dua jenis itu, Dok? Jadi kalau misalnya bare fiber harus dengan skill tinggi memang. Jadi skill tinggi, pengalaman lama gitu, pengalaman pasien juga. Tapi hasil juga oke, lumayan. Oke. Tapi kalau misalnya khusus tip untuk wasir, tipnya nama tip conical, memang harganya lumayan. Tapi hasilnya oke. Lebih oke, Dok, ya? Lebih oke jelas, jauh lebih oke hasilnya. Tapi kalau untuk pasien sendiri, Dok, untuk pasca operasinya nih, kalau misalnya dia pakai yang BPJS tadi, Dok, ya, itu dia ada kekurangannya nggak, Dok? Atau tetap nyaman-nyaman aja? Sama-sama aja. Tapi memang kadang-kadang pada beberapa kasus untuk bare fiber karena ya keterbatasan alat tadi ya itu ya bisa dengan laser, tapi kita tambahkan namanya kita ligasi sedikit. Jadi kita namanya itu ligasi daerah proksimal. Jadi kita ikat di atas sedikit. Oh, agak diikat gitu Pembuluh ya, Dok, darahnya, ya? pembuluh darahnya. Tapi itu tetap nyaman kok. Tetap Oke, nyaman. oke, Tapi oke. tidak motong juga. Tanpa ada pemotongan? Tanpa ada pemotongan. Oh, Kecuali apabila dia di luar. Atau pasien minta, dok, saya minta estetik. Oh, kalau dipotong lebih estetik? Kalau dipotong otomatis lebih estetik. Kalau misal tidak mau sakit, nggak usah dipotong. Tapi kalau seandainya dia lebih estetik, kadang-kadang sakit. Berarti dipotong tuh sakit sampai penyembuhannya agak lama ya, Dok, ya, kalau dipotong? Kalau penyembuhannya nggak terlalu lama juga sebenarnya. Penyembuhannya sekitar semingguan, 2 mingguan. Sudah oke. Tapi kok itu. seminggu itu perih gitu ya, Dok, ya? Nggak sampai seminggu enggak? perihnya. Jadi perdihnya itu sekitar 5 hari. Habis itu dia akan menurun, relief dia. Oh, jadi 5 hari itu ya mungkin ya 5 hari itu akan mengganjal. Oke. Tapi balik lagi, namanya nyeri itu kan tergantung kan Betul. tiap-tiap orang kan. Nyeri itu tergantung tiap-tiap orang. Jadi rasa nyeri itu semakin orang teredukasi, kadang-kadang dia tuh gampang nyeri. Tapi kadang-kadang kalau misal orang yang biasa pekerja keras gitu, Yeah. kadang-kadang dia santai-santai Ya, aja kadang-kadang. ambang nyerinya lebih tinggi lebih. gitu ya, Dok, ya? Betul. Oke, Jadi oke. itu balik ke personal sih, Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut nih, karena kan kita selama ini taunya ambeien tuh dipotong gitu, jadi agak ngeri-ngeri juga ya selalu Enggak. dipotong. Ternyata Enggak ada semuanya, metode kadang-kadang. laser, ya. Betul. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut nih. Tapi ini, Dok, kita lanjut ke segmen mitos atau fakta. Jadi di sini dari tim kreatif Hidup Sehat sudah menyediakan ya, ada 3 poin pernyataan. Nah, kita akan membaca satu demi satu. Nanti Dokter Indro akan jawab, ini mitos atau fakta dan penjelasannya bagaimana. Kita ke poin pernyataan yang pertama nih.
Mitos atau fakta? Nah ini dok, sering nih di kampung-kampung. Memasukkan jari ke anus membantu melancarkan buang air besar keras. Kalau buang air besar keras nih, diginiin dok. Dicalok kalau kata orang Banjar. Ini mitos atau fakta dok? Nah, itu sih mitos sebenarnya. Mitos. Kok bisa dok? Katanya lebih enak dok. Katanya kalau bantu ngehancurin. Mungkin kalau sudah hancur dia lebih enak ya. Nah. Aku nggak tahu prinsipnya dia masukkan anus apa ya, apa cuman di atas di luar aja atau saya menghancurkan. Tapi satu itu mitos, karena memang ada beberapa orang memang dengan muara anusnya memang agak lebih sempit. Jadi sehingga kalaupun dia dengan jari pun agak tetap lebih susah kadang-kadang, atau memang dia ada orang-orang yang dengan BAB-nya dia keras. Iya. Jadi dengan itu pun agak susah juga sebenarnya. Iya betul. Jadi yang benar adalah diberikan pelunak feses tadi. Pelunak feses itu berarti ada obat-obatannya. Ada obat-obatnya, ya? ada obatnya banyak kok di toko-toko dan bebas itu obatnya. Gak enak juga dok, tiap buang air besar tiap hari musuh harus mencalok-calok. Nah, kalau ada masalah seperti itu, hendaknya datang aja ke dokter. Okay. Apakah dia ada masalah anatomi kah di situ, atau ada masalah yang lain yang menyebabkan hal tersebut ya terjadi ya. Tadi apabila memang sudah kita berikan terapi, obat-obatan, habis sudah banyak, dok saya sudah banyak minum air, saya sudah seperti ini, datang aja ke dokter. Mungkin ada masalah tertentu. Diperiksa terlebih dahulu dok ya. Banyak sebabnya masalah seperti itu. Apa tumor juga mungkin bisa jadi kan. Ada sumbatan. Ada sumbatan juga bisa, ada web juga bisa, ada web ada garis itu. Bisa jadi, semua bisa terjadi. Jadi ya nggak dianjurkan juga dok ya masukin jari kan nih berdarahan, robek gitu ya. Waduh ya. Jadi mitos ya kalau masukin jari bikin BAB lancar, sebaiknya jangan dilakukan gitu ya. Kita lanjut ke poin pernyataan yang kedua nih. Nah ini dok, mitos atau fakta sering main game di WC apalagi Mobile Legends dok, bikin mudah kena wasir. Betul. Kenapa dok? Seperti dikatakan tadi, duduk terlalu lama bisa meningkatkan tekanan pembuluh di sekitar anus. Jadi yang peningkatan tadi bisa menyebabkan wasir. Terus berapa lama duduknya kan? Pasti tanyaannya kan? 15 menit. 15 menit. Lebih dari 15 menit. Jangan lebih dari 15 menit pokoknya. Konteks duduknya ini duduk di WC atau duduk di kursi biasa? Duduk di kursi kan, main game kan tadi. Saat di WC-nya. Di WC kan main sambil game. Main game. Kadang-kadang kita lupa kan, sampai sejaman kadang-kadang. Iya. Karena kan ketika duduk di WC kan masih sambil dalam keadaan mengejan gitu ya, dilosin gitu ya. Betul. Itu yang bikin jadi meningkatkan risiko ya. Ya. Nah makanya pemirsa sekalian ya, jadi kalau di WC sebaiknya jangan kelamaan. Kadang Mobile Legends-nya nggak bisa diberhentiin dong, tanggung nanti ranknya turun dong. Bener. Ya itu ya, jadi ternyata fakta kalau kita kelamaan duduk di WC sambil main handphone, main game itu meningkatkan risiko ambien. Nah kita lanjut lagi ke poin pernyataan yang ketiga nih. Mitos atau fakta? Nah nih dok, ini sering jadi kambing hitam nih. Makanan pedas bikin mudah kena wasir. Kasihan cabai jadi itu ya? Iya. Itu mitos. Jadi makan pedas itu tidak menyebabkan ambeien, tapi bisa memperberat wasir. Kenapa Jadi tuh? memang sudah punya wasir, diberikan makanan pedas, bisa parah tuh wasirnya. Tapi kalau misalnya dia memang nggak ada punya wasir, bikin makan pedas, kan nggak bikin wasir. Karena dia sering diare gitu atau bukan dok? Bukan, karena memang balik lagi ke patofisiologi awal kan, terjadi penekanan kan, nggak bikin itu ya, nggak bikin penekanan ya. Tapi memang makan pedas ya, kalau memang kamu makan pedas sudah punya ambien ya, akan tambah parah ambienmu gitu aja. Gitu ya. Jadi nggak disarankan juga ya kalau kita tuh punya ambien tuh sering makan pedas gitu ya dok ya. Kadang-kadang tapi ada pasien, dok saya boleh makan pedas ya? Nggak apa-apa lah sedikit saya bilang. Tapi jangan kayak pedasnya di sini ya, Lombok tambah sahang. Merica. Double ya sambalnya itu ya. Double gardan. Itu nggak bagus ya dok. Jadi di bibir pedas, di bawah juga pedas. Nah. Ya, jadi dihindarin tuh. Kadang orang itu suka pengennya tuh yang pedas-pedas, ditambah challenge lagi pengen yang lebih gitu dok ya. Itu nggak bagus juga ya dok ya. Nah, selanjutnya nih dok, kalau kita lanjut lagi dok ya ke poin pembahasan tentang masalah wasir dan menjaga kebersihan dok ya. Kalau kita ngebersihin kan, ini orang Indonesia kan dia dengan metode air nih ceboknya. Orang berat tuh kan dengan tisu gitu ya dok ya. Itu ada pengaruhnya nggak sih dok untuk sebenarnya kesehatan? Kalau misal untuk pengaruhnya yang saya tahu ya, ini sebenarnya masalah ini aja masalah kebiasaan aja sebenarnya. Kalau misalnya pun kita dengan tisu, kalau kita dengan air, kalau kita bersihinnya juga terlalu ini juga bisa bikin iritasi juga ya sebenarnya. Tisu apalagi sudah nggak ada air, tisu lagi gesek-gesek terlalu itu juga bikin iritasi juga sebenarnya. Jadi yang idealnya gimana?
Yang idealnya biasa aja, bersihkan secara biasa, yang penting dia bersih, agak keset sedikit cukup. Oh, oke. Iya, karena ini jujur ya, banyak pasien-pasien datang itu kontrol itu memang kurang bersih dia saat membersihkan ini nih. Jadi banyak masih ada sisa-sisa di luar. Oke. Jadi kebanyakan, jadi kalau misal sisa itu ya dok ya, kadang-kadang bisa bikin gatal, nggak nyaman kayak gitu. Oh gitu. Bahkan bisa bikin iritasi ya, kadang-kadang ya, iritasi secara anus. Jadi ya bener-bener lah kalau bersihkan sekitar area ini ya, area Tips and triknya gimana nih dok? Nih, yang sering lihat kan, kalau kita nggak pernah ngeliat pantat sendiri dok, masalahnya ya, nggak mungkin kita bisa ngeliat pantat sendiri. Nah kalau dokter kan sering ngeliat pantat pasien dok, gimana sih sebetulnya yang sisa-sisa tuh daerah mana? Gimana sih sebetulnya? Ya tetap di pelipatan tadi. Jadi tetap pada saat BAB bersihkan sebisa kita aja sebenarnya, jangan terlalu keras, bersihkan sebisa kita. Yang penting kalau misalnya sudah keset terus nggak ada kita tangan kan kadang meraba, mana ada kotoran mana nggak kan keraba aja sebenarnya ya. Jadi ya kalau misalnya sudah bersih oke cukup lah sudah. Oke. Kadang kan orang sekarang dok malas pakai tangan, dia udah pakai semprotan bidet yang tetaplah bersihkanlah pakai tangan. Tetap perlu pakai tangan ya dok ya. Iya, kadang orang malas pakai tangan, dia pakai yang semprot-semprot aja tuh dok. Udah otomatis. Kadang-kadang kan kalau saya pribadi ya kurang puas ya, jadi harus dibersihkan lagi ya, harus dibersihkan. Makanya kan sudah itu kan kita cuci tangan lagi kan, gitu kan. Oh iya. Nah itu dia, jadi penting banget ya menjaga kebersihan itu tadi ya. Penting banget. Oke. Nah dok, kalau dokter kan tadi pengalaman katanya 6 bulan udah pernah mengoperasi sampai 100 pasien dok ya, pakai dengan laser ini dok ya. Ada pengalaman-pengalaman tersendiri nggak dok berhadapan dengan pasien, khususnya di kasus ambien ini dalam pengobatan? Tapi nanti kita akan bahas ya setelah pesan-pesan yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, masih di acara Hidup Sehat, karena sehat itu indah dan menyenangkan. Lumayan, tak oleh. Saksikan Bagunjang setiap Sabtu pukul 9.30 dan Selasa pukul 16.30 WITA hanya di TVRI Kalimantan Selatan. Kembali lagi di acara Hidup Sehat, karena sehat itu indah dan menyenangkan. Kita masih membahas tema mengenai wasir ya, dengan narasumber kita, Dr. Indro, spesialis bedah. Baik, kita lanjut lagi nih. Tadi Dr. Indro cerita ya, udah sering tuh ngoperasi pasien dengan kondisi ambien ya, hampir 100 lebih dalam kurun waktu 1 tahun ini. Nah, kira-kira apa sih dok pengalaman yang bisa dokter pelajarin dok dari melakukan pembedahan-pembedahan ini, yang mungkin bisa jadi pesan juga nih untuk masyarakat, untuk lebih aware nih dok? Apa sih? Maksudnya kayak pengalaman-pengalaman unik menghadapi pasien dengan ambien ini dok. Pengalaman unik sebenarnya karena itu banyak ya sebenarnya. Jadi ya kalau misalnya terlalu unik juga tidak, tapi pengalaman itu jadi kayak gini. Jadi memang banyak pasien-pasien itu yang dia datang itu dia itu
banyak pasien-pasien itu datang itu sebenarnya dia takut sebenarnya dioperasi. Tapi kadang-kadang sesudah kita menjelaskan teori, menjelaskan tata cara, menjelaskan lain-lain secara dengan bahasa yang awam. Jadi paling enggak pasien itu sesudah dia mendengarkan penjelasan kita, jadi dia mau hidup lebih bagus lagi dan dia kadang-kadang sudah mau dioperasi. Jadi kadang-kadang orang-orang takutnya kan kalau orang-orang di Banjarmasin ya, di Kalimantan Selatan khususnya, kenapa sih orang-orang image-nya itu takut dioperasi ambeien? Takutnya adalah, dok, katanya bapak atau katanya lingkungan, habis dioperasi dol pantatnya. Dol. Oh, nggak bisa nahan kentut. Nggak bisa gitu. nahan kentut. Terus, dok, sesudah dioperasi pantatnya sempit. Jadi malah nggak bisa BAB. Percayalah, dengan teknik operasi yang bagus, dengan alat yang bagus, dengan pengalaman dokter-dokternya, saya rasa bukan cuma saya, tapi banyak dokter-dokter sini juga berkompeten ya untuk menangani wasir ya. Dengan teknik yang bagus, resiko itu bisa disingkirkan. Oke. Jadi jangan takut habis operasi nggak bisa BAB, jangan takut habis operasi dol pantatnya. Jangan takut. Dol itu kadang-kadang karena memang sudah usia tua, memang sudah longgar kadang-kadang dia. Otot-ototnya lemah. Otot-ototnya memang sudah lemah. Jadi jangan takut. Jangan pernah takut kayak gitu. Oke. Terus, dok, habis operasi sakitnya banget. Jangan takut. Dengan teknik operasi yang benar, bahkan dengan operasi konvensional pun ya, nyerinya bisa kita tekan. Oh, oke. Nah, selain dengan operasi yang baik, ditambah dengan obat-obatan yang baik. Jadi sebenarnya operasi wasir itu bukan menjadi suatu momok lagi yang menakutkan. Oke. Jadi bisa menjadi operasi ini menjadi operasi yang nyaman. Oke. Berarti sebetulnya setelah operasi fungsi anusnya itu masih bisa normal, dok ya? Masih bisa normal. Nggak ada yang kayak kita berubah kayak gitu, nggak bisa nahan. Malah bahkan pada beberapa kasus sesudah kita operasi jadi lebih gampang dia BAB. Oh. Apalagi pada pasien-pasien fisura ani tuh. Pada pasien-pasien yang terjadi robekan tadi kebanyakan harusnya menyempit kan. Iya. Sesudah kita lakukan tindakan pembedahan itu BAB lebih nyaman dia. BAB lebih nyaman, jadi kebanyakan testimoni dari orang-orang yang sudah menjalani operasi fisura ani. Dok, sebelum operasi itunya saya BAB-nya kecil-kecil. Tapi sudah dioperasi, besar sekali. Lebih nyaman, lebih plong saya BAB. Jadi bukan berarti dol ya, tapi lebih nyaman dia. Nyaman. Okay. Masih bisa nahan kentut, masih bisa. Jadi kentutnya nggak apoh tuh nggak ya. Tapi masih bisa nahan kentut, pasiennya BAB lebih nyaman, aktivitas lebih nyaman, tidak nyeri lagi. Oke, justru malah lebih banyak manfaatnya, dok ya setelah operasi. Lebih banyak manfaatnya, jujur, lebih banyak manfaatnya. Dan untuk pasien-pasien yang dia ada pasien dengan wasir besar, ada dengan wasir besar banget, terus habis itu takut dioperasi. Kenapa? Akhirnya kita edukasi, akhirnya mau operasi. Sesudah dioperasi, akhirnya bilang, dok, kalau saya tahu seperti ini dari tahun-tahun lalu saya operasi. Oh, jadi dia nggak mau operasi karena takut duluan. Karena image-nya di masyarakat, operasi wasir merupakan operasi yang paling nyeri. Tidak sebenarnya. Jadi operasi itu asal operasinya benar, operasinya baik. Sesudah operasi pun kita berikan obat-obatan yang bagus, operasi menjadi operasi nyaman. Oke. Bahkan kalau misalnya pun memang dia nyeri, itu masih bisa kita tekan dengan obat-obatan. Jadi pasien masih bisa istirahat gitu lah. Apalagi dia kan udah banyak perkembangan teknologi sekarang ya, dok ya. Betul, tadi dokter cerita yang laser itu lebih minim ya, dok ya. Lebih minim. Penyembuhannya lebih bagus juga gitu ya, dok ya. Sebenarnya tidak ada yang superior ya dalam tindakan minimal invasif. Jadi minimal invasif bukan cuma laser ya. Ada namanya stapler juga, dokter-dokternya ada pakai. Itu apa, dok, stapler? Stapler jepit. Jadi jepit masukkan track di stapler. Oh. Jadi stapler. Ada juga namanya dia rubber band ligation. Rubber band ligation itu dia itu ada piles tadi, ada band diikat tembak trek diikat gitu ada. Terus ada lagi namanya di WLC. WLC itu dia tuh mirip rubber band ligation, cuman fungsinya dia beda. Kalau rubber band ligation pilenya diikat, tapi kalau dia pakai WLC itu ditembak. Lalu dia tuh menaikkan analif namanya dia, menaikkan jaringan di bagian dalam dinaikkan. Dinaikkan jaringannya. Nah, pengalaman saya kan juga banyak juga mengerjakan kasus-kasus dengan WLC tadi.
itu pasien-pasien awalnya dia susah BAB, sesudah kita terapi jadi lebih gampang BAB-nya. Karena lebih naik Iya, lebih jaringannya. naik. Lebih naik. Jadi lebih gampang, Dok. BAB gimana Bu sekarang? Dok, biasa dulu saya kalau BAB lama, tapi sekarang sudah saya dilakukan tindakan, BAB lebih nyaman. Oke. Nah, dari sekian banyak tindakan, kenapa dokter sekarang lebih banyak kerjakan laser? Tadi ada stapler segala macam. Pertama, kalau misalnya laser, alatnya ada. Oke, dari kesediaan ya dok ya. Ketersediaan. Memang saya sekarang sedang fokus di laser aja. Sekarang sedang fokus di laser. Jadi laser itu kita bisa tekan harganya sampai murah, bahkan bisa pakai BPJS juga kalau misalnya bayangkan dengan bare fiber tadi. Jadi dengan teknologi tadi kita bisa melayani banyak orang. Dengan harga yang terjangkau, bahkan dengan BPJS itu free. Iya. Untuk laser ini ya, untuk laser bare fiber ya. Berarti ini karena efektivitasnya dan juga ketersediaan alatnya itu juga dok ya? Efektif, jadi pasien juga lebih cepat pulih lebih cepat pulih, lebih cepat beraktivitas dia. Oke. Dan semua orang bisa merasakan keunggulannya itu tadi. Oh, setelah operasi itu ya. Setiap Responnya orang positif. jadi semua kalangan ya, Mbak, dari kalangan bawah sampai kalangan atas bisa merasakan karena manfaatnya. bisa di cover juga oleh BPJS ya dok ya. Itu targetnya, jadi target seperti itu. Nah ini dok, ada pertanyaan yang masuk dok di YouTube nih, ada 2 pertanyaan dok ya. Ini saya bacakan. Pertama nih dari Bapak Andre Vincent. Terima kasih Dokter Indro, informasinya bermanfaat sekali. Oh, dia fans nih. Yang kedua, Pratama, ini bukan pertanyaan Itu yang kedua. saya itu. Oh, iya, keluarga rupanya dok ya. Banyak keluarganya dokter. Harusnya jangan bilang dok, biar pemirsanya banyak fans Dokter Indro. Yang kedua nih, ini keluarga juga nih, Pratama 054. Enggak tahu itu. Enggak ya. Kalau tanpa operasi bisa sembuh dengan sendiri atau tidak ya dokter? Nah, bisa sembuh? Bisa, untuk grade-grade tertentu ya. Untuk grade-grade tertentu. Untuk grade 1, grade 2 bisa sembuh juga. Cuman kalau untuk grade 3 disarankan. Kadang-kadang dia grade 3 itu karena pada pasien-pasien sesudah umur dia 30 tahun atau dia dengan pekerjaan berat. Contohnya pekerjaan berat atau pekerjaan yang banyak duduk. Ya. Contohnya pegawai bank, operator alat berat, gitu ya. Itu yang banyak duduk ya, supir ya. Itu semakin dia grade semakin tinggi, semakin resiko semakin naik, semakin tinggi juga. Oh. Jadi semakin parah, resiko semakin tinggi juga. Nah, kalau orang yang sering dok, nge-gym, ngangkat beban berat, kan ngejam juga tuh. Itu risiko ambien juga nggak? Beresiko ambien. Oh. Kalau angkatannya nggak bener, tapi tetap beresiko ambien juga. Terus ada yang bilang katanya pakai yang sabuk yang gini itu katanya mencegah tuh? Enggak ya? Selama kita melakukan angkat beban, terjadi kita mengejan, itu tetap beresiko terjadi ambien itu tinggi. Oh, berarti kalau ada orang ambeien, dia udah ada derajat, anggaplah 2 atau 3, itu sebetulnya jangan terlalu sering yang olahraga angkat beban. Tapi ada pertanyaan, ada pasien tanya juga banyak orang-orang yang angkat beban ya. Jadi, dok saya saya hobi saya angkat beban. Terus habis gitu saya tuh mau ini dok, saya dengan ambeien. Kira-kira gimana dok? Saya kan suka banget ya, untuk angkat beban ya. Kira-kira harus berhenti apa enggak? Gitu kan pertanyaannya kan, orang-orang beban kan. Saya bilang, Pak, gini, kalau memang Bapak suka angkat beban, oke gini, sembuhkan lu basirnya. Baru nanti angkat beban nggak apa-apa. Tapi angkat beban kan ada namanya repetisi ya. Iya, berulang. Jadi bebannya dikurangin, terus habis itu repetisi naikkan aja. Sambil dia perlahan-lahan naikkan. Nggak apa. Berarti yang bahaya itu kalau bebannya yang terlalu berat banget. Iya. Pengulangan tuh nggak apa-apa sebetulnya ya. Cuman yang kalau yang bebannya berat banget gitu tuh ya. Yang penting dia penekanan jangan terlalu hebat. Tapi apabila saya memang besar banget ya operasi aja sih sebenarnya, nggak masalah. Nah, kalau orang-orang yang kerjanya ngangkat beban berat kayak kuli apa-apa itu sebenarnya lebih banyak ABN juga dok? Banyak ya? Banyak sekali malah. Oh, banyak sekali dok. Operator ya? tuh. Jadi serba salah juga dok ya, orang yang duduk resiko ambeien, orang yang dia juga ngangkat beban. Iya, karena apa? Ada satu jurnal tuh bilang kalau misalnya duduk di atas 5 jam beresiko terjadi masalah di daerah proktologi atau daerah anus tadi. Termasuk ambeien, fisura tuh. Iya. Ini kita udah sejam nih dok. Masa sih? Ya, kita udah sejam nih duduk dok. 4 jamnya di rumah sakit ya dok. 3 ambeien ya. Nah, tapi kan kalau kita bicara yang paling penting dok ya, kadang kan duduk nggak bisa dicegah dok. Maksudnya pegawai bank dia kerjanya sambil berdiri kan, teller kan masih duduk. Kan ada modifikasi kan, nggak harus duduk kan. Kan
bikin aja modifikasi, meja naikin, kita bisa ngetik sambil berdiri, kan bisa kan sebenarnya. iya. Atau pada saat duduk berdiri aja sebentar, 5 menit berdiri, berdari badan seperti itu. Jadi supaya daerah anus pun rileks kayak gitu. Oke, berarti ada stretching settingnya juga Ada ya, Dok, ya? stretching settingnya juga. Oke, nah terus mungkin Dok, yang kan paling bagus kan mencegah nih Dok. Nah gimana Dok tips-tipsnya Dok? Tadi kan dokter juga sempat cerita di awal dari pola makan. Ada tips-tips lain nggak sih Dok untuk pemirsa sekalian supaya dia bisa mencegah terjadinya penyakit ambeien? Karena ambeien ini ternyata cukup sering ya Dok ya, kenanya ini ya, kan tadi mungkin kita nggak ngatur makanannya gitu. Tetap kalau tipsnya sebenarnya tidak ada tips khusus sebenarnya dari saya. Kalau untuk tips khusus bagaimana mencegah ambeien, pertama kalau dari kita sih ya tadi diet yang benar. Karena diet di Kalimantan Selatan, karena saya kan dari kecil memang di sini ya, saya lahir Kota Baru ya memang ya. Dari kecil untuk diet tinggi serat itu jarang. Jadi kebanyakan dia protein nasi, sayur berlemak kayak gitu kan. Sayurnya apa paling kadang mandai. Masalahnya mandai. Kalau enggak tagaron kayak gitu kan, kalau di Kalimantan Selatan kan. Coba perbanyak. Sayur-sayur kan banyak di pasar ya. Bayam tambahkan di menunya, sama perbanyak minum air yang cukup. Terus aktivitas juga perbaiki aktivitas, jangan kebanyakan duduk ya. Jangan kebanyakan malas-malasan. Aktivitasnya adalah jalan kaki. Oke, kalau mau olahraga apa Dok? Kadang-kadang pertanyaan gitu kan. Olahraga yang bagus untuk pasien-pasien hemoroid, satu dia itu yoga tuh bagus. Yoga bagus ya? Berenang, kalau memang dia punya ambeien. Berenang. Oke, terus habis itu jalan kaki juga oke sebenarnya. Terus kalau misalnya olahraga yang sebenarnya dihindari itu apa? Dihindari nge-gym sebenarnya. Kalau punya ambeien memang nge-gym ya. Kan ngejan tadi ya. Sepedaan juga. Sakit soalnya dudukannya. Sepedaan juga, kan duduk lama juga. Iya. Sepedaan juga beresiko juga untuk terjadinya ambeien. Yaitu pola hidup tadi sudah, makanan juga sudah, terus stres juga. Apa hubungannya Dok? Hubungannya kalau misalnya orang stres kan mengalami masalah konstipasi, susah BAB dia, Iya. Stres mengalami masalah BAB, konstipasi, sehingga pada saat dia mengalami masalah tadi itu kan otomatis terjadi masalah wasir. Betul. Jadi stres. Tidur yang cukup itu juga berpengaruh juga. Tidur yang cukup juga berpengaruh juga. Jadi sebenarnya itu ya, mungkin yang pola hidup, makan sudah kan ya, olahraga juga sudah sudah mencakup semuanya itu sudah. Ada nggak sih Dok, kan banyak pasien-pasien mungkin bahan-bahan alami nih yang bisa bikin mengecilkan ambeien, makan apa itu yang bikin supaya ambeien jadi mengecil gitu Dok? Sebenarnya kalau kita minum obat-obatannya sekarang, obat-obatannya berapa jenis, berapa merek obat-obatannya, kan nggak ada sponsor ya. Iya. Obat-obatan tertentu ya, obat-obat ambeien yang ada di pasaran. Sebenarnya itu kandungan herbal loh sebenarnya. Ada kulit jeruk, sebenarnya kayak gitu itu kandungan flavonoid tadi itu tadi. Oke. Tinggi flavonoid berarti kuncinya ya. Iya. Tinggi pokoknya bukan tinggi flavonoid, pokoknya obat-obat flavonoid itu isinya tuh herbal sebenarnya. Jadi obat-obatan herbal sebenarnya. Jadi memang atau kalau misalnya yang saya baru baca itu bunga ungu. Bunga ungu tuh apa? Daun ungu ya. Saya kurang tuh daun ungu. Kalau ungu apa? Nggak tahu ya. Kalau daun ungu ya. Daun ungu. Jadi atau kalau misalnya dulu itu dari zaman bukan prasejarah ya, zaman Mesir tuh dia pakai vaselin tuh kadang-kadang. Vaselin, pelembab. Madu kadang-kadang itu kayak gitu. Itu jadi aplikasi kemana saya jujur kurang tahu aplikasinya bagaimana. Cuman itu yang saya baca. Sebenarnya saya baca. Kalau aplikasi saya nggak pernah sih pakai bahan-bahan tradisional. Udak nggak pernah. Jadi bahan-bahan tanaman yang sudah jadi obat itu saya pakai. Oke. Kalau gampangnya yang tinggi serat tadi Dok ya, banyakin ya, itu. biar buang air. Sama banyak minum air, jangan lupa. Air putih ya. Air putih. Kalau minum teh kemasan, gimana? Banyak minumnya alkohol, mabok loh. Waduh. Alkohol malah bikin begar. Iya Dok ya. Oke, baik Dokter Indro, ini kita nggak kerasa nih Dok, sudah hampir 1 jam nih Dok ya. Ini seru banget, kita dapat banyak info. Mungkin dari Dokter Indro boleh disampaikan nggak Dok kesimpulan akhir untuk pemirsa Hidup Sehat sekalian? Silakan Dokter Indro. Jadi pemirsa Hidup Sehat sekalian, cara untuk mencegah wasir adalah jaga gaya hidup. Setiap hari kalau bisa disempatkan untuk berolahraga. Makan harus makan yang baik, cukup serat dan cukup air juga. Duduk jangan terlalu lama.
Juga stres harus dijaga juga. Lalu buat sobat sehat sekalian yang dia mungkin memang sering duduk, coba dimodifikasi. Mungkin pekerja kantoran, coba dimodifikasi. Ubah setiap 1 jam stretching. Supaya untuk mencegah terjadinya wasir tadi. Ya. Lalu apabila sobat sehat sekalian sudah terkena wasir dan memang dia memang sudah diobati dan sudah diobati memang tidak membaik, jangan takut untuk lakukan tindakan operasi. Kenapa? Karena sekarang langkah operasi, tindakan operasi sudah sangat canggih dan minim nyeri. Oke, baik. Terakhir dok, mungkin kalau pemirsa mau nanya-nanya sama dokter bisa reach out kemana nih dok? Ada, saya punya website proktologibanjarmasin.com. Proktologi Banjarmasin. Atau Dokter Ambeien Banjarmasin Instagram. Oh, oke. Dokter Ambeien Banjarmasin Instagram atau proktologibanjarmasin.com. www.proktologibanjarmasin.com. Nah itu ya, jadi pemirsa sekalian kalau misalnya mau nanya-nanya sama Dokter Indro, silahkan ya nanti untuk hubungi langsung. Baik, terima kasih banyak ya Dokter Indro sudah meluangkan waktunya. Kita senang banget dapat banyak informasi. Buat pemirsa sekalian yang ketinggalan bisa saksikan ya tayangan ulang Hidup Sehat di channel YouTube TVRI Kalsel live streaming. Mungkin itu saja, saya dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Salah hilapnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jantung Borneo terhampar sebuah permata tersembunyi. Kalimantan Selatan, sebuah harta yang tak ternilai, anugerah yang harus kita jaga bersama. Karena keindahan ini rapuh dan mereka bergantung pada kita.